dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita kembali membuka Alkitab kita. 1 Samuel 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 4. Begini firman Tuhan. Saya bacakan buat kita semua. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Azeka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat, dan dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Puji Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah melihat siapa dan apa orang Filistin itu. Dan kata Filistin sendiri berarti orang asing. Saudara, mereka penduduk asli daripada Pulau Kreta, karena itu mereka juga disebut bangsa Kaftor, yang kemudian mereka menyeberang ke daratan di tepi pantai Laut Tengah dan menguasai sebagian di pesisir itu. Itulah bangsa Filistin. Nah, saudara-saudara, bangsa Filistin termasuk yang diperintahkan Tuhan kepada bangsa Israel untuk dilenyapkan dari tanah Kanaan. Setelah Yosua masuk menduduki negeri itu dan bangsa Israel, kemudian mengalahkan beberapa bangsa dan membagikan tanah Kanaan itu kepada seluruh bangsa Israel, kepada suku-suku bangsa Israel kecuali suku Lewi. Maka kepada setiap suku dengan daerahnya masing-masing, mereka ditugaskan untuk terus berperang dengan bangsa-bangsa kafir yang ada di sekitar pendudukan mereka. Kalau kita membaca Hakim-Hakim pasal 1, yang berinisiatif pertama untuk mulai menyerang dan melenyapkan bangsa kafir itu adalah suku Yehuda, yang kemudian mengajak suku Simeon bersama-sama mulai melebarkan daerah mereka dengan melenyapkan bangsa-bangsa kafir itu. Tetapi saudara, kenyataannya bahwa bangsa Filistin itu masih ada. Dan itu mendatangkan masalah turun-temurun bagi bangsa Israel. Saudara-saudara sekalian, sampai kepada ketika Saul menjadi raja atas orang Israel. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi sesungguhnya setiap suku bangsa Israel dengan bagian-bagian tanah pusaka yang sudah dibagikan, mereka punya tanggung jawab untuk meluaskan daerahnya dengan menyingkirkan bangsa-bangsa kafir yang ada di tanah Kanaan itu. Tetapi sebagian besar bangsa Israel ini, suku-suku ini, lalu merasa puas dengan daerahnya masing-masing, dengan tidak lagi berusaha untuk meluaskan daerahnya, untuk melenyapkan bangsa-bangsa kafir ini. Bahkan mereka tinggal berdampingan. Nah, saudara-saudara, yang kemudian mendatangkan masalah bagi seluruh bangsa Israel, khususnya bangsa Filistin, yang selalu mendatangkan masalah berperang dengan bangsa Israel. Saudara-saudara sekalian, ketika Saul menjadi raja, bangsa Filistin beberapa kali muncul mendatangkan masalah bagi bangsa Israel. Ya. Apalagi dengan munculnya seorang raksasa Goliat yang ditakuti oleh bangsa Israel, termasuk Saul takut kepada
Goliat ini. Saudara, salah satu doa Yabes dalam 1 Tawarikh 4 ayat 9 sampai dengan ayat 10, doa daripada Yabes itu supaya Tuhan memberkatinya dan memperluas daerahnya. Ya, memperluas daerahnya. Dan kemudian dikatakan dalam ayat itu, Tuhan mengabulkan doa daripada Yabes. Saudara-saudara, adalah kehendak Tuhan supaya seluruh orang Israel memperluas, menguasai seluruh tanah Kanaan itu. Dengan tidak ada bangsa kafir yang ditinggalkan hidup. Sebab mereka akan terus mendatangkan masalah. Minggu yang lalu kita sudah lihat, kalau Gad sudah dilenyapkan, saudara-saudara, maka tidak perlu ada Goliat kemudian. Kalau Sidon, Gaza sudah dilenyapkan, tidak perlu ada Delilah yang kemudian menghancurkan kehidupan Simson dan menggagalkan misinya untuk menaklukkan bangsa Filistin. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam apa yang dihadapi oleh Saul dan bangsa Israel menghadapi Filistin dan Goliat, secara manusia, orang Israel tinggal menghitung hari untuk takluk kepada Filistin. Sebab setiap kali Goliat muncul, tentara Israel lari bersembunyi. Dan Saul lari bersembunyi di istana. Jadi sebenarnya mereka tinggal menghitung hari untuk kemudian takluk sepenuhnya kepada bangsa Filistin. Tetapi Allah punya cara untuk cara Allah yang luar biasa untuk menyelamatkan bangsa Israel. Yang dimulai dari satu pribadi yang tidak pernah diperhitungkan sebelumnya oleh siapapun, yaitu Daud. Saudara-saudara, Goliat menjadi masalah besar bagi bangsa Israel. Saudara bayangkan 40 hari berhadap-hadapan di medan perang, tetapi bangsa Israel tidak berani memulaikan, tidak berani menghadapi Goliat. Sampai munculnya Daud yang akan dipakai Tuhan. Kalau Goliat menjadi masalah besar bagi bangsa Israel, maka Daud akan tampil dan itu menjadi masalah bagi Goliat. Mari kita lihat prosesnya. Saudara, demikian juga kita sebagai Israel rohani yang harus terus menghadapi iblis dengan segala tipu dayanya yang berusaha untuk menghancurkan iman kita dan kembali menguasai kita. Ya. Karena itu Tuhan perlu pribadi-pribadi seperti Daud, pribadi anak Tuhan seperti Daud, yang harus menjadi masalah bagi iblis itu. Jangan cuma iblis yang bisa buat masalah bagi kita. Kehadiran kita juga harus bisa menjadi masalah besar bagi iblis. Katakan amin. Ya. Mari kita lihat proses bagi seorang Daud yang kemudian menjadi masalah besar bagi Goliat. Yang pertama 1 Samuel 17 ayat 17 sampai 20. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarbantin tengah berperang melawan orang Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang dan seterusnya. Hal yang pertama yang merupakan suatu proses dan menjadikan Daud sebagai masalah bagi Goliat, Daud menuruti perintah daripada ayahnya Isai.
untuk membawa perbekalan bagi kakak-kakaknya yang menjadi bagian dari tentara Israel. Berangkatlah dia. Artinya apa, saudara? Daud punya ketaatan. Kita tidak mungkin menjadi masalah bagi iblis kalau kita tidak taat kepada firman Allah. Kita harus taat sepenuhnya kepada perintah Tuhan, apapun itu, saudara. Seperti Daud, dia taat kepada perintah ayahnya. Sampailah dia di tempat peperangan. Saudara, apa yang dilihat oleh Daud sesuatu yang tidak menggambarkan bahwa di sana ada peperangan. Tidak menggambarkan itu. Tiba-tiba muncullah Goliat dengan suara yang besar. Waktu Daud mendengar cemoohan daripada Goliat, dia mencemooh bangsa Israel sebagai umat Allah. Dan ketika Daud mendengar itu, saudara, hal yang kedua dalam 1 Samuel 17 ayat 23. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu namanya Goliat, orang Filistin dari Gat, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika Daud mendengar cemoohan daripada Goliat, saudara, dia menjadi sangat marah, dia merasa tertantang untuk menghadapi Goliat itu. Karena kemudian Daud katakan, siapakah orang yang tidak bersunat itu, yang berani mencemoohkan barisan Allah yang hidup? Saudara-saudara, di sini ada suatu kepedulian daripada Daud. Tugas yang disuruh oleh Isai kepada Daud membawa perbekalan kepada kakak-kakaknya. Ya. Sebenarnya sesudah dia bawa itu selesai, dia pulang. Tapi sebelum dia pulang muncul Goliat. Dan itu merupakan satu tantangan bagi Daud. Kenapa itu merupakan tantangan bagi Daud? Hal yang ketiga, saudara. Ayat 25 dan ayat 26. 1 Samuel 17. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguh ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dari kaum keluarganya, akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Saudara, hal yang ketiga tentang Daud yang menjadi masalah bagi Goliat. Dia mempunyai pandangan yang berbeda dengan tentara Israel. Daud punya pandangan yang berbeda. Bagi Daud yang dihina oleh Goliat adalah bangsa Israel, umat pilihan Allah, barisan Allah yang hidup, bukan bangsa biasa. Bagi kebanyakan tentara Israel, ya mereka biasa-biasa saja, sama saja dengan tentara Filistin. Kelebihan mereka dipimpin oleh Goliat. Tapi bagi Daud tidak. Daud punya pandangan rohani yang berbeda, saudara. Dan ini yang menantang dia. Karena status Israel itu adalah umat Allah, Allah pencipta langit dan bumi. Saudara, karena itulah Daud tidak bisa berdiam diri. Daud tidak bisa berdiam diri. Sebagai umat pilihan Allah, Daud merasa tertantang untuk membela bangsa Israel. Saudara-saudara sekalian, kita adalah umat pilihan Allah. Kita umat pilihan Allah. Dan firman Tuhan katakan sebagai umat pilihan Allah, Allah ada di pihak kita. Kita bukan bangsa yang biasa-biasa saja.
Kita bukan umat yang biasa-biasa saja. Saudara, kita umat pilihan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Roma pasal yang ke-8. Roma pasal 8. Ayat 32 dan ayat 33. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Haleluya. Saudara, Rasul Paulus katakan, siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang menjadi pembela. Allah yang akan membenarkannya. Saudara-saudara, karena itu setelah Daud mendengar, mungkin kalau Daud tidak pernah dengar cemoohan daripada Goliat, seperti saya katakan tadi, tinggal menghitung hari Israel takluk kepada Filistin. Tapi karena Daud sempat dengar, dan itu masalah bagi Goliat. Sekian hari, saudara, Goliat sudah menjadi masalah yang mendatangkan ketakutan bagi bangsa Israel. Tapi sekarang Daud menjadi masalah besar bagi Goliat. Ya. Daud menjadi masalah besar bagi Goliat. Kemudian Daud tampil untuk menghadapi Goliat. Apa yang Daud katakan, saudara, dalam 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud maju sebagai orang pilihan Tuhan. Dia katakan kepada Goliat, oh engkau mendatangi aku dengan tombak, pedang, lembing dan sebagainya. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Allah orang Israel. Haleluya. Singkat kata, Goliat tumbang di hadapan Daud. Saudara, sebagai Israel rohani, saudara dan saya harus menjadi masalah besar bagi iblis. Ya. Kita harus menjadi masalah besar bagi iblis, saudara. Ia merupakan musuh bebuyutan kita. Jangan kita pernah mau kalah kepada iblis. Haleluya. Saudara, Yesus telah menjadi masalah besar bagi iblis. Ketika iblis tahu sesudah dia dibaptis, dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia dibawa ke padang gurun berpuasa 40 hari 40 malam. Iblis tahu Yesus menjadi masalah besar bagi dia. Menjadi masalah besar bagi pergerakan iblis. Saudara-saudara, karena itu ketika Yesus selesai berpuasa dalam Matius 4, iblis datang menemuinya. Oh, iblis menawarkan sesuatu. Ada satu kompromi kelihatan di sana. Iblis menawarkan satu jasa kepada Yesus. Kalau engkau anak Allah, jadikan roti ini menjadi batu. Batu ini menjadi roti. Iblis tahu kebutuhannya. Iblis datang menemuinya. Oh, iblis coba ada negosiasi, ada kompromi di sana. Sebab iblis sudah tahu ini orang menjadi masalah besar bagi dia, yang akan berakhir dengan kekalahan mutlak daripada iblis. Saudara-saudara,
Tetapi dengan firman Tuhan, Yesus mengalahkannya. Dengan firman Tuhan, Yesus katakan, oh ada tersurat, manusia bukan hanya hidup dari roti dan air, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Tidak ada kata kompromi dengan iblis, tidak ada. Iblis adalah lawan yang harus dikalahkan, ditaklukkan. Dan Yesus menjadi masalah besar bagi iblis. Oh, setiap pergerakan Yesus dalam pelayanannya, saudara. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes menceritakan, saudara, begitu banyak orang dirasuk setan disembuhkan oleh Yesus. Ada seorang dirasuk setan di Gadara. Saudara, sudah beberapa kali dirantai, diikat dengan besi. Diputuskannya dengan gampang. Karena ada kekuatan iblis di situ. Tapi ketika Yesus menyeberang ke sana dan menemui orang itu, saudara, dia katakan, apakah urusanmu dengan aku, hai anak Allah? Artinya apa? Engkau menjadi masalah besar buat saya. Yesus menghariknya keluar dari orang itu. Iblis pun keluar. Di mana-mana Yesus ada, di situ menjadi masalah besar bagi iblis. Saudara. Kiranya kehadiran kita sebagai anak-anak Tuhan yang mentaati firman Tuhan dalam hal apapun. Saudara-saudara, yang punya kepedulian bagi keselamatan banyak orang. Kiranya kehadiran dan keberadaan kita dimanapun menjadi masalah besar bagi iblis. Banyak orang Kristen yang menduduki jabatan-jabatan penting, tetapi menjadi alat dari iblis, saudara. Sehingga begitu lihat ada anak Tuhan yang mau hidup dalam kebenaran, oh itu menjadi masalah besar bagi mereka. Bagaimana kita bisa singkirkan orang ini? Saudara, kehadiran Daniel di Babel menjadi masalah besar bagi kebanyakan pejabat yang ada di Babel. Sehingga mereka berusaha untuk menyingkirkannya dengan segala cara. Mereka coba periksa hasil pekerjaan daripada Daniel. 120 menteri harus beri pertanggungjawabkan kepada raja lewat Daniel. Saudara bayangkan bagaimana pekerjaan dari seorang Daniel. Tapi ketika mereka diam-diam memeriksa pekerjaan dari Daniel, Alkitab bilang mereka tidak mendapati satu kesalahan pun atau kelalaian. Tidak. Haleluya. Itulah anak Tuhan yang sesungguhnya, saudara. Itulah keberadaan seorang anak Tuhan. Maka tidak heran Daniel menjadi masalah besar bagi pejabat-pejabat tinggi di Babel. Saudara-saudara, kehadiran Musa di hadapan Firaun menjadi masalah besar bagi Firaun. Firaun dan Mesir sudah menjadi masalah besar bagi bangsa Israel ketika mereka di Mesir. 400 tahun mereka dianiaya, diperbudak, disiksa begitu rupa. Oh, Firaun menjadi masalah besar bagi bangsa Israel. Dengan segala ambisinya membangun kota-kota di Mesir dengan hasil pekerjaan daripada bangsa Israel. Tetapi ketika Tuhan mendengar seruan bangsa Israel, Dia bilang, aku sudah turun untuk melepaskan mereka. Tapi Tuhan perlu satu pribadi. Tuhan perlu orang. Maka dipanggillah Musa. Tuhan bilang, sekarang engkau pergi ke Mesir. Hadapi Firaun. Sampaikan firman Tuhan. Kehadiran Musa di Mesir menjadi masalah besar bagi Firaun. Hukuman demi hukuman berlaku bagi Mesir. Karena Musa ada di sana. Mari saudara, sebagai anak Tuhan, kita harus menjadi masalah besar bagi iblis. Setiap hari kita diperhadapkan kepada tipu muslihat iblis untuk menjatuhkan kita dalam banyak hal. Mari engkau tampil sebagai anak Tuhan yang menjadi masalah bagi iblis.
Sehingga untuk mencobai engkau, dia harus pikir 2 kali dulu. Wah, ini orang susah. Susah. Tidak bisa dipengaruhi dengan cara apapun. Beta su coba dengan amplop, so bisa. Dari sekian banyak orang Kristen, berapa yang seperti itu? Sudah ditawarkan dengan, tidak bisa juga. Saudara-saudara, tampillah sebagai anak Tuhan yang sungguh-sungguh mentaati firman Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka engkau menjadi masalah besar bagi iblis. Haleluya. Saudara-saudara, iblis sempat mempengaruhi dan menguasai Ananias dan Safira yang tadinya berjanji menjual tanah mereka dan semua hasilnya diserahkan kepada rasul-rasul bagi kepentingan pelayanan. Tapi ketika hasil penjualan itu sejumlah uang ada di tangannya, berubah hati mereka. Iblis berhasil mempengaruhi dan menguasai hatinya. Tapi ketika hasil penjualan yang sebagian itu dibawa kepada Rasul Petrus, Petrus menjadi masalah bagi iblis, menjadi masalah bagi Ananias dan Safira. Petrus bilang, kenapa kamu mau mendustai Roh Kudus? Selama tanah itu belum dijual, itu adalah hakmu sepenuhnya. Tapi ketika engkau berjanji untuk Tuhan, saudara, mereka bawa separuh dari yang seharusnya. Alkitab bilang, ketika Petrus berkata seperti itu, Ananias jatuh mati. Tidak ada ampun, saudara. Kiranya keberadaan kita, mulai dari dalam rumah tangga kita, di lingkungan pekerjaan kita apapun itu, mari biarlah engkau menjadi masalah bagi iblis. Sehingga iblis pun pikir-pikir, mau hadapi ini orang, aduh susah. Ya. Coba dengan segala macam, tak bisa. Sudah dicoba dengan ilmu gelap juga, tak bisa. Ya. Tak bisa. Itulah sesungguhnya hidup dari seorang anak Tuhan. Haleluya. Itulah hidup seorang anak Tuhan. Tidak ada kompromi. Sebab begitu kita kompromi, belajar dari bangsa Israel. Oh, Tuhan bilang, itu bangsa-bangsa yang kamu biarkan menjadi duri di matamu, menjadi cambuk di lambungmu. Bahkan mereka itu akan mengakibatkan engkau tersingkir dari tanah Kanaan. Benar, itu yang terjadi. Karena apa? Ada kompromi. Sudahlah, biarlah mereka hidup sama-sama dengan kita. Ya. Saudara-saudara sekalian, tujuan keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus bagi saudara dan saya, supaya keberadaan saudara dan saya menjadi masalah bagi iblis. Iblis adalah musuh yang sudah dikalahkan. Karena itu Alkitab bilang pencobaan yang kita hadapi, pencobaan biasa. Yang juga dihadapi oleh semua orang di muka bumi ini. Tapi mari kita hadapi itu, saudara, dengan penuh ketaatan kepada firman Allah. Goliat boleh jadi masalah bagi bangsa Israel, ditakuti. Tetapi sekarang giliran Daud menjadi masalah bagi Goliat. Bukan cuma sekedar jadi masalah bagi Goliat. Oh, dia tuntaskan dengan jatuhnya Goliat hanya dengan sebuah batu kecil yang tertanam di dahinya. Daud menuntaskan apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Dan Daud membuktikan. Ketika Daud menghadapi Goliat, dia katakan, engkau akan kukalahkan. Hari ini engkau akan diserahkan Tuhan kepadaku.
supaya seluruh bumi tahu Israel punya Allah. Haleluya. Oh, kenapa saudara dan saya harus jadi masalah bagi iblis? Supaya iblis tahu kita punya Allah yang hidup. Lebih berkuasa daripada iblis. Lebih berkuasa. Haleluya. Sehingga keberadaan kita di dunia ini benar-benar saudara menjadi kesaksian bagi Allah kita yang hidup dan berkuasa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ku mengerti segala rencanamu, ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku. Heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah ajaib segala rancangan.